besar menghanguskan panggung festival musik Tomorrowland di Boom, Belgia pada Rabu siang. Asap hitam pekat membumbung tinggi di area festival Tomorrowland. Akibat kebakaran ini, panggung yang sudah didekorasi ludes dilalap api. Bayangkan kalau saya berada di posisi sebagai ketua pelaksana festival tersebut yang terjadi kebakaran di area panggung utama. Hal yang saya lakukan pertama-tama yaitu memastikan semua staf dan kru saya itu dievakuasi dengan aman. Setelah itu saya akan menghubungi pemadam kebakaran dan pihak kepolisian setempat untuk menangani situasi tersebut. Langkah berikutnya, saya akan memastikan seluruh aliran listrik yang masih nyala itu mati karena supaya api tidak menyebar semakin besar. Saya juga memastikan warga sekitar tidak mendekat ke area kejadian demi keamanan bersama. Sambil itu berjalan, tim dokumentasi juga saya arahkan untuk merekam dan mencatat kejadian ini sebagai laporan resmi baik untuk pihak asuransi maupun media partner. Setelah kondisi mulai kondusif dan api berhasil dipadamkan, langkah selanjutnya saya akan mengadakan rapat besar-besaran dengan seluruh staf dan kru yang terlibat. Rapat ini sangat penting karena disinilah kami benar-benar membedah kejadian dari awal hingga akhir. Saya akan memulai dengan meminta laporan dari setiap koordinasi divisi, mulai dari keamanan, teknisi listrik, logistik hingga tim dekorasi untuk menjelaskan apa yang mereka lihat dan alami selama kejadian. Dari itu kami bisa mengidentifikasi secara jelas dari mana sih sumber api itu berasal, apakah penyebabnya dari korsleting listrik, kelalaian pengguna alat, atau mungkin faktor cuaca dan kondisi lapangan. Setelah mencari tahu penyebab utama, kami juga mendata kerugian secara detail, apa saja peralatan yang habis terbakar, dan apa saja peralatan yang bisa digunakan kembali. Hal ini penting tidak hanya untuk laporan ke asuransi, tapi ini juga untuk menentukan langkah realistis berikutnya. Setelah data dan koordinasi lapangan sudah jelas, barulah kami bermusyawarah untuk menentukan arah festival ini ke depannya. Di titik ini, saya sebagai ketua pelaksana akan membuka forum diskusi yang dilibatkan oleh kepala divisi. Kami akan mempertimbangkan beberapa opsi. Opsi pertama yaitu menunda acara sementara waktu agar kami punya kesempatan memperbaiki kerusakan dan memastikan keamanan benar-benar terjamin. Dan opsi kedua yaitu memindahkan lokasi festival ke tempat yang lebih aman atau tidak terdampak kebakaran. Namun, opsi ini tentu tidak mudah karena melibatkan koordinasi ulang dengan vendor, sponsor, hingga pengisi acara. Opsi ketiga yaitu merombak ulang panggung di lokasi yang sama jika kerusakan tidak terlalu parah dan waktu persiapan yang masih memungkinkan. Mungkin ini opsi yang akan lebih dipertimbangkan nantinya. Dan opsi yang terakhir, ini opsi yang paling berat yaitu membatalkan seluruh acara lalu mengembalikan seluruh dana kepada pengunjung, sponsor, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan acara tersebut. Keputusan ini tentu tidak bisa diambil secara sepihak. Saya akan menekankan pentingnya musyawarah dan mempertimbangkan yang sangat matang karena setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing, baik secara finansial, reputasi maupun moral terhadap pengunjung yang sudah menantikan acara ini. Namun jika akhirnya diputuskan untuk melanjutkan acara bagaimanapun caranya, saya akan segera membentuk tim yang lebih solid dan terarah. Tim ini akan terdiri dari perwakilan divisi terbaik, orang-orang yang mampu berpikir cepat dan bekerja di atas tekanan. Langkah pertama, tim ini akan menyusun ulang layout panggung dan menata kembali seluruh area festival mulai dari tata letak stand, sistem pencahayaan, hingga jalur evakuasi yang lebih aman. Saya juga memastikan seluruh aspek keselamatan diperketat. Alat pemadam disebarkan di berbagai titik, sistem listrik dicek ulang secara berkala, dan koordinasi antar tim berjalan lebih disiplin. Kami akan bekerja siang dan malam hari jika diperlukan, karena saya yakin di balik musibah besar ini pasti ada kesempatan untuk menunjukkan komitmen dan keprofesionalitasan kita. Justru dari situasi seperti inilah semangat kembali diuji. Bagaimana seluruh panitia bisa bersatu, tidak saling menyalahkan, tetap fokus mencari solusi untuk menyelamatkan acara dan menjaga kepercayaan publik. Namun, langkah yang paling penting dan tidak boleh dilupakan yaitu komunikasi dengan media. Saya tidak akan menghindari wartawan, justru saya akan membuka ruang konversi pers atau briefing singkat supaya media mendapatkan informasi yang benar dan tidak membuat spekulasi liar di internet.
Bagi saya, transparansi bukan sekedar jujur soal berbicara kepada media, tetapi bagian dari bentuk kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Karena itu, saya akan memberikan pernyataan resmi secepat mungkin, menjelaskan kronologi kejadian, kondisi terkini, serta langkah yang akan dilakukan oleh panitia. Tujuannya jelas agar publik mendapatkan informasi langsung dari sumber yang benar, bukan dari rumor di media sosial. Selain itu, eh, saya akan menyampaikan informasi secara berkala lewat media sosial dan situs web resmi kami. Dengan begitu, publik merasa dilibatkan dan yakin bahwa panitia itu benar-benar bekerja dengan profesional. Dari kejadian ini, tentu saya akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kesiapan tim, keamanan prosedur evakuasi, sistem komunikasi darurat, sampai peninjauan ulang standar keselamatan di area panggung, dan yang paling ditekankan itu aliran listriknya. Semua hal ini menjadi catatan penting agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kedepannya. Kesimpulannya, jika saya menjadi ketua pelaksana, saya harus bisa menjadi pemimpin yang tenang, tegap, dan transparan. Karena kejujuran dan keterbukaan itu bukan soal etika, tetapi juga strategi penting untuk menjaga reputasi acara dan membangun kepercayaan jangka panjang dari publik itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.